Sebagian pedagang kaki lima yang membuka lahan di sepanjang garis trotoar Pasar Baru Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Selasa lalu suka atau tidak suka, ladang penghasilannya harus beralih ke lokasi yang masih di area yang sama. Hal tersebut merupakan bentuk kesimpulan dari pihak pengelola PT Sinar Labuan Sejahtera yang sebelumnya sudah lebih dari 3 kali mengundang, mengajak, dan urun rembuk dengan pedagang mencari solusi, menggali titik temu baik di kantor pengelola maupun di kantor camat Kecamatan Labuan. Dan adanya penertiban ini kumaha perasaan ku anak? Perasaan ku atuh ngagibrik perasaan mah. Ai perasaan ngagibrik. Ya, maksudnya setuju ente gitu dirapihkan. Atuh gimana pengurus aja itu mah. Saya Iya. mengikut aja. Ikut aja. Iya, kalau lihat beres mah kan enak dilihatnya. Yang Gitu penting kan? rapi Yang ya. penting rapi ya. Apalagi menjelang bulan Ramadan ya. Iya. Bu Ana sendiri jualan apa, Bu? Itu pisang. Pisang ya. Ya, lapak kedua, Pak. Ya, Dengan ditertibkannya kumaha, Pak? Setuju apa enggak, Pak? ya kalau saya sih ikutin aturan aja Pak ya. Ikut aturan aja. Yang penting rapi ya. Tuh, walaupun bertahan juga kalau ini Heeh. dari kantor udah ada aturan seperti itu ya. Gimana Rencana lagi? mau pindah kemana, Pak? paling geser ke belakang. Ke belakang itu ya. Oke. Kurang ngomong. Iya ti bau jangan sampai sekomak. Oh ji. Itu kali ya dia gini nyampur aja. Hari dia makan dia makan ya. Kan ngaruh ya. Ya, nomor kan ke meja. Meja. Jadi kan aturan paling ya. Hari aturan mah kemarin kan yang begitu lain. Ya ngomongnya tadi sampai kali itu. Nah, itu campur apa? Hari masih dibongkar. Hari lagi ya. Ah, siap punten. Jadi tadi anu nyaran sampai ka dia. Jadi eta mainan usaha batur. Saya sebagai pribadi warga Pasar Baru dari kecil sampai ini saya anak Pasuka Mon RT RW. Ini dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada kayak gini, Pak. Iya. Tapi saya minta kebijakan Bapak dari bau-bau jalan itu sampai kemana? Jangan sampai ke sini. Masuk ke sini itu materi usaha orang. Sampai ke sini. Bang Mustaqim, maaf. Kita kan ngitungnya kan per 3 meter dari bawah jalan. Ya. Itu mah paling nyampe dia. Ya kan, maksudnya kayak orang bulusan itu gampang misalnya kalau hidup kurang tinggal maju. Iya. Iya. Tapi kan ku PRT, PRT sebenarnya di kota warga di mana sana. Kecuali sampai mana nih Pak ini? Kita itu emang kemarin juga kayak bukan seperti tadi ada yang ngomong sampai ke daerah sini. Adapun penertiban yang dilakukan hari itu disertakan pula unsur Forkopimjam, mulai dari anggota kepolisian sektor Labuan, kemudian Koramil Labuan, Satpol PP Kecamatan Labuan, berikut Kepala Desa Labuan. Jadi ulah ayah di mana kata Pak? Hah? Ayeuna. Ini kan lagi ya. Hanya saja tidak cukup untuk 1 hari ketika pelaksanaan tersebut dikerjakan. Beberapa dinamika antara pedagang dan petugas kerap menemui silang pendapat soal kesimpulan akhir. Dan untuk tidak salah berpersepsi dalam berasumsi, kita saksikan video ini sampai tuntas. Yang ini kami bongkar berarti. Kami bongkar, waktu ngebangun udah saya sampaikan. Ini ada acara mau ada pembongkaran, kok malah ini dibangun. Penataan bukan pembongkaran, penataan. Mau mengadakan pemetaan, tetapi ini malah ngebangun. Udah saya sampaikan, tapi tetap aja dia berjalan. Nah, tapi beliau ngomong kalau memang nanti ada pembongkaran, silakan aja. Oke, nah sekarang nih kami bongkar.
Nyatu angin apa gitu. Supaya ayah bukti unggul. Foto. Ya. Oh iya, pulang bisa hujan teh. Iya be, kok. Eta aro, deling swearing ke sini bukan pakai eta aro. Pauden. Mana Pauden? Dia teh. Kalau teh. Rekodan ya. Kita beda, di nomor. Kayak bae. Kantor aja ya, kurang enakan ya. Gitu kan. Cakan biasanya rusak. Tapi maaf, udah Paudin. Untuk sementara untuk pembuktian aja ya, teteh punten ampura kali ya. Ini aja nih. Berapa aja untuk pembuktian? Ini kan bukan kali bongkar ya. Memang tidak mau sampai sore. Sampai sore sudah ada keputusan. Kita dibongkar Bu kantor. Ya. Untuk sementara itu menegak rekomen dari kiri kanan ke kantor ya kantor. Oke. Terserah. Terserah, ayo nama enggak berapa meter gitu tadi tuh. Tapi untuk dijelaskan ya, berapa meter itu Pak di jalan eta? Iya, ayeuna kieu aya kantorna. Oh cuma tugas di lapangan, laksana. Silakan kantor aya kantorna. Oke? Ayo urang mah yang jelas gitu nya, tijah pahu jalan ini berapa meter ka dieu ya. Jadi urang enak penting kata ka di kabeh. Itu urang mau. Mentak di kantor kayak gitu sana. Ini bongkar kabeh sekalian. Ya, emang kantor Yang penting kiri kanan. Iya. Terus urang mau mendingan gitu. Mohon maaf, kita digeser, tidak pintu, mulai sampai air urusan, nggak bisa manfaatkan pakai diri. Itu rapidnya dipotong wae. Rapidnya dipotong, bukan dulu ke kantor dari ya. Ini semua tidak ada pembayaran ke Unde. Unde tidak mungut sepeser pun. Berarti mereka ini tidak bertuan ya. Ya kan asal ngisi ya kan. Itu udah melanggar. Makanya sekarang kita ada penataan. Kami izin ke yang punya. Depannya kami akan ditata supaya rapi, ada drainase ini buat jalan. Oke, sekarang kita balik bertanya ke Ci, betul tidak ada pungutan biaya? Enggak sih, enggak ada. Nggak ada, betul. Artinya kalau ini mau ditata, bagaimana pendapat Ci sendiri? Ya gimana pendapat yang lain aja. Sesuai Pendapat yang lain, artinya mengikuti persetujuan orang banyak. Iya, orang banyak. Oke, makasih Ci. Ini penanggung jawab depan wihara. Ini tidak ada pembayaran semua kok. Pengurus wihara. Ini tidak bertuan semua. Kita bertuan semua. Kami udah ada izin. Kami akan bersihkan ini. Ya kan, untuk penataan supaya rapi. Oke Pak, mau Setuju tanya nggak Pak? kira-kira? Oke Pak, ketika mendirikan los ini ada izin nggak atau misalkan omong-omong lah dengan pengurus? Oh ada, cuman terserah aja di sini, saya sih nggak mau masakan. Oh gitu. Iya. Tidak ada pembayaran. Tidak ada pembayaran. Nggak ada pembongkaran, dirapatkan Bukan pembongkaran, penataan. Kalau pembongkaran Iya. hak silahkan. Ini penataan ini. Ini penataan Iya, mau biar ditata. dibongkar kan tadi kamu juga ngomong dibongkar. Iya, iya kan dibukain lah ya. Kami menghargai para pedagang, silakan dibiarin silakan. Mana ya, mau dibongkar sendiri silakan. Ya kan sudah ke kantor dulu katanya. Astagfirullahaladzim. Silakan, ini kan untuk di bawah ini udah siap. Silakan bener nggak jadi kenapa silakan. Udah kali bongkar ini panas. Ya Astagfirullah. iya gede dibongkar. Ada yang aja tuh, ada pembongkaran pembuktian. Silakan ke kantor. Untuk mencapai penataan ini, apakah ada jangka waktu atau harus hari ini, Pak? Tidak, jadi sekarang kita kasih waktu untuk yang belum siap pembongkaran. Ini kan sebetulnya maraton. Tidak boleh, tidak mesti hari ini clear, enggak. Pada sini kita kasih jangka waktu sampai mungkin di akhir Januari. Untuk pedagang-pedagang yang terdampak, yang tidak punya kios, kita siapkan kios di dalam pasar. Jadi kesimpulannya 5 hari ke depan ini sudah bersih ya sebelah kanan ya? Ya,
Oke, untuk sebelah kirinya Pak, sesuai dengan Pak Waka tadi? Rencana kita untuk sebelah kiri itu untuk normalisasi saluran. Dan sebelum tahapan itu kita ada sosialisasi dulu dengan pedagang, mana yang terdampak, dan itu juga mesti disiapkan untuk tempat dagangannya. Jadi prinsipnya gini, kita yang tadinya berdagang mesti berdagang lagi. Dengan ini soalnya masalahnya masalah perut kan gitu. Ya dialokasikan ke arah mana Pak? Ke arah pasar di dalam, dan di situ masih banyak lahan yang kosong, silakan diisi. Dan untuk supaya dikasih waktu untuk pedagang itu biar ada adaptasi, dikasih waktu 1 bulan untuk gratis. Terakhir Pak Haji, flashback ke belakang untuk terakhir ini Pak, sudah berapa kali di bulan tahun 2025 ini mereka dikasih 2025 itu dari bulan Mei kasih pertama kita minta auden ke Pak Camat, keduanya di November 14 November 27 dan terakhir di tanggal 3 Desember ada auden di kecamatan. Terus keempat di sini pedagang diundang lagi, baru kelima ini. Nah, dari keempat itu apakah mereka datang apa enggak Pak? Untuk yang auden datang, ada beberapa yang terdampak di sana. Tapi untuk yang diundang ke sini tidak hadir. Jadi Oke, sekarang next ke Pak Kepala Desa. Ya, betul. Kami tadi terjun langsung ke lapangan, dengarkan aspirasi dari pedagang ataupun dari masyarakat sekitar. Kami selalu berkoordinasi dengan Pak Bambang mencarikan salah satu solusi ke depannya seperti apa. Adapun keluh kesah dari masyarakat atau pedagang, kami menyampaikan aspirasi ini ke Pak Bambang selaku pihak dari PT SLS tersebut. Oke, garis besarnya apakah setuju apa tidak ketika SLS itu sudah artinya melakukan tindakan terakhir lah? Sebelumnya kan ada sinyal surat-surat dan sebagainya. Tindakan dari PT SLS seringkali melakukan undangan untuk sosialisasi, cuma ada beberapa dari masyarakat pedagang mungkin yang tidak hadir dengan kesibukan berdagangnya Pak Mufti. Nah, intinya kita harus berpacu kepada aturan yang berjalan seperti itu. Betul. Nah, ini penata benar, nggak ada. Ya kalau semua nggak apa-apa. Demikian Jurnal Suara Rakyat 21.com mengabarkan.